kembali bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco, CMF. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, Minggu biasa yang ke-31. Kembali akan membagikan renungan yang didasarkan pada teks Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih, ada 3 hal yang mau disampaikan lewat bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah tentang kesetiaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Meskipun tugas itu hanya mengurusi hal-hal yang kecil, kita perlu setia, tulus, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakannya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mungkin kita diberikan tugas-tugas kecil di tengah masyarakat atau di gereja. Mari kita laksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan setia, karena itu adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita dipercayakan untuk menjadi lektor, atau pembawa mazmur, atau misdinar, atau menjadi suster, atau menjadi pastor, atau tugas apa saja dalam gereja, laksanakan tugas itu dengan setia dan penuh tanggung jawab. Seringkali kita tidak setia dan tulus dalam menjalankan tugas karena kita memiliki hati yang terbagi-bagi. Karena itu pesan yang kedua dari bacaan hari ini sangatlah penting, yakni bahwa kita hendaknya memiliki hati yang utuh untuk Tuhan. Solo Dios, totus tuus, hati yang bulat untuk Tuhan. Orang yang memiliki hati yang terbagi-bagi tidak akan utuh melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Contoh orang yang mengabdi kepada 2 tuan, misalnya orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas di gereja demi mendapatkan keuntungan pribadi, entah keuntungan material
ataupun demi mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang-orang lain. Dalam bacaan Injil tadi, Tuhan menyinggung orang-orang Farisi karena mereka memperlakukan diri seolah-olah hamba Tuhan yang setia, padahal sesungguhnya mereka adalah hamba uang. Para saudara dan saudariku, mari kita benar-benar menjadi hamba Tuhan seperti Bunda Maria, dan bukan menjadi hamba dari dunia ini, atau hamba dari ego kita sendiri, atau hamba dari uang. Pesan yang ketiga dari bacaan Injil hari ini adalah agar kita hanya merindukan kemuliaan yang berasal dari Allah, bukan dari sesama kita. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Seringkali kita berusaha mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari manusia lain dengan berusaha sekuat tenaga menciptakan kesan seolah-olah kita sangat baik dan suci, padahal penuh dengan kemunafikan. Hal ini tentu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup dengan suci, hidup dengan penuh kasih, hidup dengan penuh syukur, dan setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan, sehingga kita dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.